Perkenalkan, nama saya Salsabila Fathia Didayar Murti dengan NIM L1C02310132. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tokoh Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf ini adalah seorang sosiolog, sejarawan, dan politikus berkembangan Jerman dan Inggris. Ia merupakan tokoh terkemuka di bidang sosiologi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sosiologi modern. Kehidupan awal dan pendidikan, Ralph Dahrendorf ini lahir pada tanggal 9 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya adalah warga negara Inggris kelahiran Jerman dan ibunya adalah warga negara Jerman. Dahrendorf ini tumbuh dalam keluarga multibahasa, berbicara dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Prancis. Ia menempuh berpendidikan di Universitas Hamburg, tempat ia belajar ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Karya Dahrendorf ini juga berfokus pada sosiologi konflik, kekuasaan, dan perubahan sosial. Ia mengembangkan teori konflik sosial yang menekankan peran kekuasaan dan kepentingan dalam membentuk hasil sosial. Yang kedua, ada namanya teori Ralph Dahrendorf, yang dimana teori utamanya ini dikaitkan dengan Ralph Dahrendorf, yaitu pertama, teori konflik, di mana Dahrendorf ini dikenal dengan teori konflik masyarakatnya, yang berpendapat bahwa konflik sosial merupakan aspek mendasar dari masyarakat manusia. Ia percaya bahwa konflik-konflik ini muncul dari kontradiksi yang melekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, seperti yang didasarkan pada kelas, jenis kelamin, dan kebangsaan. Yang kedua, ada namanya kekuasaan dan ketimpangan, yang dimana Dahrendorf ini prihatin dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, dan bagaimana kesenjangan ini juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Dan ia juga berpendapat bahwa yang memegang kekuasaan dan sumber daya memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada namanya kritik terhadap Marxisme, yang dimana Dahrendorf ini mengkritik teori Marxis yang menurutnya terlalu deterministik dan mengabaikan peran agensi individu dalam membentuk hasil sosial. Ia juga berpendapat bahwa Marxisme meremehkan kapasitas masyarakat manusia untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Yang ketiga, ada namanya realitas sosial dan fenomena sosial, yang dimana menurut teori Ralph Dahrendorf ini juga fenomena sosial dan realitas sosialnya ini dilihat dari dua sisi perspektif. Yang pertama, ada yang namanya perspektif struktur fungsional. Dahrendorf ini juga berpendapat bahwa realitas sosial adalah hasil dan interaksi antara individu yang terorganisir dalam struktur sosial. Struktur sosial ini juga meliputi unsur-unsur yang seperti norma, nilai, institusi, dan sistem politik. Dalam situasi ini juga individu berperan sebagai aktor yang terlibat dalam proses sosial dan berusaha mencapai tujuan mereka dalam lingkungan struktur sosial yang ada. Yang kedua, ada namanya perspektif konflik, yang dimana dalam pandangan ini Dahrendorf ini juga berpendapat bahwa realitas sosial adalah hasil dari konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Konflik ini juga dapat ditimbul dari perbedaan kepentingan, status, dan kelas sosial. Dalam situasi ini, individu berperan sebagai aktor yang terlibat dalam konflik dan berusaha mencapai tujuan mereka melalui cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dalam kaitannya dengan fenomena sosial, Dahrendorf ini juga berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses pembentukan identitas sosial individu melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Dan kedua, ada namanya kelas sosial, adalah grup-grup yang terbentuk berdasarkan status ekonomi dan politik dalam masyarakat. Ketiga, status adalah posisi individu dalam struktur sosial yang mempengaruhi hubungan mereka dengan lainnya. Yang keempat, ada namanya konflik. Konflik adalah bagian penting dari realitas sosial karena dapat mempengaruhi perubahan struktur sosial dan kehidupan individu. Dan selanjutnya, analisis teori Ralph Dahrendorf itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama,
Kelebihannya itu, Dahrendorf menekankan bahwa struktur sosial mempengaruhi individu dan sebaliknya individu juga mempengaruhi struktur sosial. Keterkaitan ini membantu menjelaskan bagaimana individu juga dapat beradaptasi dengan struktur sosial dan bagaimana struktur sosial juga dapat berubah karena perubahan individu. Dan kekurangannya itu adalah teori kurang efektif untuk menjelaskan perubahan sosial dan tidak memberikan cukup perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi lainnya seperti kultur, identitas, dan experience. Kesimpulannya di video ini adalah dalam memiliki kelebihan kekurangan, namun teori ini masih relevan dalam pengembangan ilmu sosiologi dan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.